Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan sama-sama berdoa sebelum kita belajar firman Tuhan. Bapa yang baik, saat pagi hari ini Tuhan, sebelum kami mengisi hari-hari kami mau belajar firman-Mu bersama-sama. Tuhan, buat kami memahami, kami mengerti apa yang Engkau mau. Kami mau buka hati buat firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita akan sama-sama membaca firman Tuhan yang saya ambil dari 2 Raja-Raja 20 ayat 13 dan 19. 2 Raja-Raja 20 ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Hizkia bersukacita atas kedatangan mereka, lalu diperlihatkannyalah kepada mereka segenap gedung harta bendanya, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga, gedung persenjataannya dan segala yang terdapat dalam perbendaharaannya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. Ayat 19. Hizkia menjawab kepada Yesaya, "Sungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan itu, tetapi pikirnya, asal ada damai dan keamanan seumur hidupku." Amin. Firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul kesempatan kedua. Sekali lagi judul firman Tuhan adalah kesempatan kedua. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Hizkia adalah orang yang mendapat kesempatan kedua. Hizkia adalah orang yang mendapat belas kasihan dari Tuhan, mendapat kesempatan kedua di dalam hidupnya berkaitan dengan kesempatan hidup di dunia ini. Firman Allah berkata di dalam 2 Raja-Raja 20 ayatnya yang pertama, bagaimana Hizkia sakit dan hampir mati. Sedangkan di dalam ayat yang ke-6 dikatakan bahwa oleh belas kasihan Tuhan, Hizkia mendapat perpanjangan usia menjadi 15 tahun lagi. Ada kesempatan kedua yang Hizkia dapatkan, yaitu 15 tahun lagi untuk hidup di dunia ini. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini di tengah-tengah pandemi yang belum berakhir, bukankah ada banyak orang yang mengharapkan mujizat, yang memohon mujizat, meminta kesempatan kedua di dalam segala segi kepada Tuhan? Terlebih ketika saya dan saudara diizinkan oleh Tuhan ada di dalam kondisi sukar, ada di dalam keadaan sulit, ya, ada di dalam keadaan yang mendesak, belas kasihan Tuhan adalah menjadi pengharapan saya dan saudara. Kesempatan kedua itu tentunya yang saya dan saudara rindukan. Hizkia mendapat kesempatan kedua, namun sayang Hizkia menyalahgunakan kesempatan kedua yang diberikan, yang dianugerahkan oleh Tuhan kepadanya. Lewat apa? Yang pertama, Hizkia menjadi angkuh. Di dalam ayatnya yang ke-13 dari 2 Raja-Raja 20 ada kalimat yang berbunyi, tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka. Ya. Yang pertama, Hizkia menjadi angkuh. Bagaimana Hizkia memperlihatkan, mempertontonkan, memamerkan segala kekayaannya. Ketika Raja Babel mengirim utusannya kepada Hizkia dengan congkaknya, ya, dengan angkuhnya, Hizkia memamerkan, memperlihatkan seluruh kekayaannya tanpa terkecuali. Firman Allah berkata demikian, semuanya ditunjukkan, semuanya diperlihatkan, tidak ada yang ketinggalan. Bukankah Bapak Ibu Saudara akan jauh lebih berguna, akan jauh lebih baik jikalau Hizkia menceritakan bagaimana perbuatan Tuhan yang besar di dalam kehidupannya, bagaimana belas kasihan Allah, kemurahan Allah, mujizat Allah, kesempatan kedua Tuhan anugerahkan bagi Hizkia.
ketimbang dia memamerkan kekayaan kepada utusan Raja Babel. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Amsal 16 ayat 18 berkata, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejahatan. Pagi hari ini kita belajar, jangan menjadi sombong, jangan menjadi angkuh, jangan lupa diri saat Tuhan menganugerahkan kesempatan kedua bagi saya dan saudara di dalam segala bidang. Hal kedua yang dilakukan oleh Hizkia ketika Tuhan memberi kesempatan kedua dalam hidupnya, yaitu Hizkia menjadi egois. Di dalam ayat 19, 2 Raja-Raja 20 ada kalimat yang berkata, asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Ya, kesempatan kedua yang Tuhan anugerahkan kepada Hizkia menjadikan Hizkia sosok yang egois. Ya. Yang penting dirinya sendiri. Ini anggapan Hizkia, ini yang menjadi pemikiran Hizkia. Padahal sebelumnya, ya, Hizkia adalah orang yang apa? Orang yang peduli dengan orang lain. Hal ini dapat dilihat di dalam 2 Tawarik 29 ayat 3 dan seterusnya. Ya, kita akan mendapati di sana di mana ketika raja-raja sebelumnya semuanya menutup pintu-pintu rumah ibadah. Tidak lagi memperhatikan kerohanian orang-orang yang ada pada saat itu. Tidak demikian yang dilakukan oleh Hizkia. Hizkia justru membuka pintu-pintu rumah Tuhan. Ya, artinya apa? Artinya Hizkia peduli dengan kerohanian orang-orang pada zaman itu. Hizkia tidak menjadi egois. Firman Allah berkata, Hizkia memperbaiki rumah Tuhan, bahkan memperlengkapi rumah Tuhan. Ya, tidak hanya itu yang dilakukan oleh Hizkia, tetapi Hizkia juga beribadah di dalamnya dan mengajak para imam dan Lewi terlibat di dalamnya. Namun kesempatan kedua yang Tuhan beri bagi Hizkia, yang Hizkia lakukan justru mengabaikan keturunan, mengabaikan generasi yang ada di bawahnya. Sehingga dia katakan, asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Artinya apa? Yang penting selama saya hidup, saya aman. Selama saya hidup, saya damai. Selanjutnya, generasi selanjutnya terserah. Ya, Hizkia tidak lagi peduli. Dia tidak lagi ambil pusing. Hari-hari ini, kalau Tuhan memberikan saya dan saudara kesempatan kedua di dalam segala segi, mari kita memiliki satu pola pikir untuk tidak menjadi orang-orang yang egois. Tetapi bagaimana supaya hidup kita bisa berdampak baik bagi orang-orang di sekitar kita. Bahkan untuk generasi-generasi di bawah kita. Generasi-generasi seterusnya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami pelajari bersama saat pagi hari ini. Biarlah kami boleh memanfaatkan setiap kesempatan yang Tuhan beri. Ketika Engkau memberikan kami kesempatan kedua di dalam segala segi, biarlah kami tidak menyalahgunakan hal itu, tetapi kami boleh gunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan memberkati setiap kami yang sudah mendengar firman-Mu, setiap kami yang sudah membuka hati buat kebenaran firman-Mu. Biarlah berkat-berkat dari Allah teristimewa, berkat-berkat rohani menjadi bagian hidup kami. Tutup bungkus kami Tuhan dengan kuat kuasa darah-Mu sehingga kami boleh terhindar dari segala hal yang tidak kami inginkan. Taruh hati yang takut akan Tuhan di dalam setiap hidup kami sehingga kami boleh melihat kemuliaan Tuhan nyata dalam hidup kami. Terpujilah Engkau kekal selamanya. Ampuni setiap salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.